Tutur Tinula. Kali ini mengetengahkan episode pertama dengan judul Pelangi di Atas Kurawa. Dalam seri yang ke-26 ini didukung oleh para pemain Mama Pratomo sebagai Kertanegara, Wahyu sebagai Mengci, Otis Perkasa sebagai Wong Chao, Ape Burhan sebagai Chanpi, Iwan Dahlan sebagai Prana Raja, Benny sebagai Jarawaha, Wawan Gewe sebagai Ganggadara, Kasdu Dewa sebagai Lembu Sora, Heri sebagai Diah Wijaya, Narto Bantul sebagai Arda Raja, Budi Klontong sebagai Nambi, dan Nusri pembawa cerita. Selamat menikmati. Mengci dan dua orang temannya menginap di rumah penginapan yang tergolong mewah di pusat kota Singasari. Malamnya, pada saat mereka baru saja menyantap makanan, mendadak ada seorang yang melemparkan senjata rahasia beracun. Awas! Ada orang bermaksud jahat pada kita. Dia membokong dengan senjata rahasia. Orang itu naik ke atas bubungan rumah ini ya. Cabut senjata kalian. Mari kita lihat ke halaman. Orang itu kabur. Sepertinya kota ini kurang aman. Kita harus berhati-hati, Nampaknya orang itu tidak sendirian. Ya. Paling tidak mereka berdua. Awas! Rupanya kalian bermaksud jahat pada kami, Wah. Kalau ingin selamat, serahkan apa yang kalian miliki. Jadi ya, kalian bermaksud melampau kami. Nah, ambillah semuanya apa yang kami miliki. Iya. Sudahlah, biar mereka itu pergi. Tak perlu kita mengejar. Apa? Mereka tidak kembali lagi dalam jumlah yang lebih banyak, Kupikir tidak. Rumah penginapan ini memang bagus, nyaman, tempat tidur empuk, udara segar, pemandangan bagus. Tapi soal pengamanan payah. Bagaimana Jarawaha, Ganggadara? Apa yang telah Tuan perintahkan telah kami laksanakan. Dan bagaimana kesimpulanmu? Rupanya mereka bertiga sudah dipersiapkan dengan cukup baik, Tuan. Ketiganya jelas bukan orang awam dalam hal olah kanuragan, Tuan. Ya, ketiganya memiliki ilmu pedang yang lumayan. Gerakannya cepat, dan jurus-jurusnya pun cukup berbahaya, Tuan. Maka demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, kami tidak terlalu lama melayani mereka. Kami segera kabur melewati pintu belakang yang sudah disediakan pelayan rumah penginapan. Tuan. Ya. Apakah Tuan sudah menghadap Sang Prabu? Sudah. Dan aku sudah menyampaikan masalah ini. Dan agaknya beliau berkenan menerima mereka. Lalu, bagaimana Tuan? Apakah kami harus menjemput mereka sekarang juga? Ya. Sebaiknya begitu. Jemputlah 3 orang asing itu. Dan bawalah menghadap Sang Prabu. Aku akan menunggu di tangga Balai Paseban Agung. Baik, Tuan.
Akhirnya Tuan datang juga. Kami sudah cemas menunggu. Maaf, kami agak terlambat. Banyak urusan yang harus kami selesaikan lebih dulu sebelum kemari. Lupanya tuan-tuan ini prajurit yang sibuk Itu biasa. Kami selalu sibuk. Sebab menjaga keamanan wilayah istana bukanlah pekerjaan yang enteng. Ya, bagaimana semalam? Apakah tuan-tuan bisa beristirahat dengan nyaman? Oh iya. Rumah penginapan ini memang nyaman sekali. Hanya saya pengamanannya kurang bagus. Kenapa? Apakah ada yang mengganggu tuan-tuan? Sedikit. Waktu kami bertiga sedang menikmati makan malam bersama, tiba-tiba ada yang membokong dengan lemparan senjata rahasia beracun. Wah, inilah senjata rahasia itu. Sungguh keterlaluan. Pasti para perusuh yang melakukannya. Kenapa, Tuan? Apakah kota Singasari tidak aman? Tidak. Sebenarnya kota Singasari aman, tuan-tuan. Mungkin mereka itu datang dari daerah yang lain. Kami bertiga sempat bertarung dalam 1-2 jurus dengan orang-orang itu. Dan saya sempat menyelobot lencana ini ya. Bukankah ini lencana prajurit Singasari? Iya, benar. Ini lencana prajurit kami. Bagaimana orang-orang itu bisa mendapatkan lencana ini? Begini, Tuan. Orang-orang itu mau berbuat yang jahat pada kami. Tapi mereka mempergunakan prajurit Singasari sebagai topeng. Orang-orang itu pasti akan kami bekuk. Dan mereka harus dihukum picis di alun-alun. Memalukan. Mencemarkan nama baik dan citra kami sebagai prajurit teladan. Tuan-tuan harus memaafkan kami atas keteledoran yang kami buat. Kami sungguh-sungguh tidak menduga bahwa ada perusuh kota yang telah mengincar tuan bertiga. Sudahlah, lupakan saja soal itu. Yang penting kami selamat dan segera bisa menghadap Raja Singasari untuk melaksanakan tugas kami. Kalau begitu, kita bisa berangkat sekarang. Kami sudah siapkan 3 ekor kuda yang bagus untuk tuan-tuan. Mari tuan-tuan, mari kita ke istana. Salam ya Sri Kertanegara. Salam ya Sang Siwa Buddha. Terimalah sembah dan hormat kami. Iya. Jadi kalian bertiga datang dari kerajaan Mongolia? Benar, tuanku. Nama hamba Mengci. Di sebelah kiri hamba Wong Chao. Dan di sebelah kanan hamba Chen Pi. Mengci, Wong Chao, dan Chang Pi. Ya. Bagaimana kabar negeri kalian? Negeri kami akhir-akhir ini banyak mengalami perubahan, khususnya dalam hal tata pemerintahan. Adapun Sri Baginda Cengis Khan, pendiri dinasti Sung, sudah wafat. Lalu siapa penggantinya? Sri Baginda digantikan oleh Kaisar yang sekarang berkuasa di Mongolia. Kaisar Kubilai Khan, pendiri di dinasti Yuan. Begitu. Dan sekarang kalian bertiga datang ke Singasari mengemban tugas kaisar yang baru itu. Benar, tuanku.
Kalian diutus apa oleh Kaisar Kublai Khan? Kami diutus menyampaikan surat untuk Tuanku Kertanegara. Mana suratnya? Ini Tuanku. Sanggrama Wijaya. Iya. Coba kau baca surat itu di depan para hadirin, supaya mereka mendengar semuanya dan mengerti apa isi surat itu. Baik, Ayahanda Prabu. Tuan Raja yang terhormat, saya Kublai Khan adalah kaisar yang baru kerajaan Mongolia. Selama pergantian pemerintahan di negeri kami, yang membutuhkan waktu yang cukup lama, menyebabkan saya terlambat mengirimkan berita ini. Tuan Raja, kami bangsa Mongolia adalah bangsa yang cinta damai, cinta persahabatan. Selama ini kami telah menjalin persahabatan dengan negeri-negeri lain yang jauh, termasuk Tumapel, negeri Tuan Raja. Dan saya menginginkan tali persahabatan itu tetap diteruskan. Karena itu, saya ingin mendengar sikap Tuanku Raja sehubungan dengan adanya pergantian kekuasaan di negeri kami. Tulislah selembar surat yang isinya menyatakan bahwa Tuan Raja bersedia tetap menjalin persahabatan dengan bangsa kami. Tertanda Kublai Khan, Kaisar Kerajaan Mongolia. Demikianlah Ayahanda bunyi surat dari Kaisar Kublai Khan. Coba, aku ingin mendengar pendapatmu, Paman Lembusora. Maaf Gusti. Sepertinya hamba belum bisa mengemukakan pendapat apa-apa. Karena menurut hamba, soal-soal seperti ini perlu dirundingkan lebih dulu dengan seksama. Bagaimana, Paman Nambi? Benar apa yang dikatakan oleh Kakang Lembusora, Gusti. Soal-soal seperti ini memang perlu dibicarakan secara matang. Harus dilihat dari berbagai sudut kepentingan. Baiklah. Atau barangkali kau mempunyai pendapat lain, Sanggrama Wijaya, Arda Raja? Tidak, Ayahanda Prabu. Hamba sependapat dengan Paman Lembusora dan Paman Nambi. Hamba pun sependapat dengan Paman berdua dan Kakang Wijaya. Memang sepantasnya hal ini dirundingkan secara matang. Nah, kalian mendengar sendiri bahwa aku belum bisa memberi jawaban atas surat yang ditulis oleh Kaisar Kublai Khan. Lalu, kapan jawaban itu akan kami terima, Tuanku? Besok. Besok kalian akan memperoleh jawaban itu dari Prabu Kertanegara. Setelah Mengci dan kawan-kawannya pergi, Prabu Kertanegara masih duduk di atas singgasana dengan ditemani beberapa orang pembesar istana yang terpercaya. Mereka masih membicarakan perihal surat dari Kaisar Kublai Khan itu. Ya, memang Gusti. Sejak zaman Prabu Ranggawuni dulu, pemerintah Singasari sudah menjalin hubungan persahabatan dengan bangsa Mongolia, yang waktu itu diperintah oleh Kaisar Genghis Khan. Menurut pendapat hamba, bangsa Mongol memang benar cinta damai dan cinta persahabatan. Hamba ingin mengemukakan pendapat Ayahanda Prabu. Katakan apa pendapatmu itu, Arda Raja. Hamba ingin kembali ke soal isi surat yang ditulis langsung oleh Kaisar Kublai Khan. Menurut pendapat hamba, isi surat itu mendua arti. Di satu sisi, dia mengatakan cinta damai dan persahabatan. Tapi di sisi lain dia berkata sebaliknya. Coba Ayahanda Prabu perhatikan kalimat terakhir isi surat itu.
Coba kau bacakan kalimat itu, Sang Grama Wijaya. Baik, Ayahanda Prabu. Tulislah selembar surat yang isinya menyatakan bahwa Tuan Raja bersedia tetap menjalin persahabatan dengan bangsa kami. Nah, bukankah nada kalimat itu memaksa Ayahanda Prabu adalah seorang raja? Bahkan dengan tunduknya Swarna Bumi, kerajaan bangsa Melayu itu membuktikan bahwa Ayahanda Prabu adalah raja besar yang pantas disegani oleh raja-raja yang lain. Seharusnya bunyi kalimat itu tidak boleh begitu, Ayahanda Prabu. Jadi bagaimana pendapatmu, Arda Raja? Ya, menurut pendapat hamba, Ayahanda Prabu tidak perlu menggubris surat itu. Apalagi menulis surat balasan yang isinya setuju. Sebab dengan begitu, Ayahanda berarti tunduk pada Kaisar Mongolia. Maaf, Gusti. Hamba ingin mengemukakan pendapat sehubungan dengan pendapat Angger Arda Raja. Silahkan, Paman Lembusora. Paman Nambi, Ranggalawe, Kebu Anabrang, semuanya saja yang ingin mengemukakan pendapatnya, silahkan bicara secara belak-belakan. Gusti, apa yang baru saja dikemukakan Angger Arda Raja, tidak seluruhnya dapat hamba setujui. Memang benar, kalimat itu bisa ditafsirkan sebagai paksaan tunduk pada kekuasaan Kubilai Khan. Tetapi tafsiran seperti itu belum tentu benar, Gusti. Kan bunyinya sudah cukup jelas, Paman Lembusora. Kita bisa mendengar nada paksaan di dalam kalimat terakhir itu. Tapi, Nger, membaca surat tidak bisa hanya memperhatikan sebagian kecil kalimat saja. Kita harus memperhatikan dan menghargai apa yang ditulis Kubilai Khan pada kalimat-kalimat sebelumnya. Tidak bisa, Paman. Kalimat-kalimat sebelumnya itu ditulis hanya untuk mengaburkan tujuan Kubilai Khan yang sesungguhnya. Menurut pendapat saya, justru kalimat terakhir itulah yang perlu kita garis bawahi. Kalimat itu merupakan inti permasalahan yang ingin disampaikan pada kita. Tanpa bala tentara, tanpa perang yang banyak menyita waktu dan kekayaan negara, Kubilai Khan secara licik ingin menundukkan Singasari. Cukup. Cukup, Arda Raja. Kita tidak perlu bertengkar soal ini. Maaf, Ayahanda Prabu. Hamba ingin mengemukakan pendapat kalau sekiranya masih diberi kesempatan. Katakan pendapatmu itu, Sang Grama Wijaya. Menurut pendapat hamba, bagaimanapun juga surat itu perlu dijawab. Sebab menjawab surat dengan baik merupakan adat kesopanan bangsa dan leluhur kita. Maksudmu, apakah aku harus menyetujui permintaan Kubilai Khan itu? Soal itu sepenuhnya di bawah wewenang Ayahanda Prabu. Ayahanda bisa menulis surat yang senada dengan surat Kubilai Khan itu. Maksud hamba, Ayahanda bisa menulis dengan halus, tapi isinya memerlukan penafsiran lebih jauh. Bisa ditafsirkan menyetujui, bisa pula tidak. Apakah itu nantinya tidak merendahkan martabat kita? Benar, Ayahanda Prabu. Jelas jawaban seperti itu akan menunjukkan kelemahan kita. Bukan jawaban dari seorang raja besar. Hamba kira tidak, Ayahanda Prabu. Sebab menurut pendapat hamba, untuk saat sekarang ini kita janganlah membuat perkara yang baru, yang bisa menyeret Singasari ke dalam peperangan besar-besaran. Apalagi untuk berurusan dengan negara Mongolia itu. Ya, benar Gusti Prabu. Kita jangan terpancing oleh bunyi kalimat surat itu, yang nantinya akan membuat Singasari menderita kerugian besar. Ayahanda Prabu, lebih baik sekarang ini kita memusatkan perhatian kita pada pemerintahan dalam negeri sendiri. Iya, Gusti. Kerusuhan-kerusuhan yang timbul di mana-mana, yang didalangi oleh gelang-gelang itulah yang sesungguhnya perlu mendapat perhatian secara khusus. Apa maksudmu, Paman Lembusora? Kita sedang membicarakan isi surat. Mengapa kau mengungkit lagi masalah kerajaan gelang-gelang? Bukan mengungkit, Angger Arda Raja. Persoalan ini memang perlu diselesaikan secara tuntas. Kita tidak mempunyai persoalan dengan gelang-gelang. Persoalan kita adalah isi surat. Surat tantangan dari bangsa asing, bangsa Mongol. Sudahlah, cukup. Paman Lembusora ini mengada-ada saja.
Saya atau Paman hanya mau memojokkan orang tua saya yang sekarang menjadi Raja Gelang-Gelang. Dan saya tidak terima. Saya tidak terima Paman menuduh Hayana Jaya Ketwang mendalangi kerusuhan-kerusuhan di Singasari. Arda Raja, kalau kau tidak bisa membungkam mulutmu sendiri, kau boleh pergi meninggalkan Paseban Agung ini. Maaf Ayahanda Prabu. Maafkan hamba Ayahanda. Nah, aku sudah menampung semua pendapat yang kalian lontarkan dalam pertemuan ini tadi. Soal jawaban itu, akulah yang menentukan. Pertemuan ini aku tutup hingga di sini. Selamat ya Sri Kertanegara. Selamat ya Sang Siwa Buddha. Pertemuan penting itu pun selesai. Balai Paseban Agung Istana Singasari menjadi sepi kembali. Nampak Arda Raja Putra Jaya Katwang yang juga menantu Sang Prabu Kertanegara bersungut-sungut. Kurang ajar Paman Lembusora. Mengapa selalu mengutik-utik masalah gelang-gelang? Juga Kakang Sanggrama Wijaya nampaknya sependapat dengan orang-orang itu. Mereka berkomplot untuk menyingkap tabir di balik kerusuhan Singasari selama ini. Nah, aku mempunyai rencana yang jitu. Aku harus dapat memancing kemarahan Ayahanda Prabu Kertanegara pada 3 orang utusan Kublai Khan itu. Dengan wajah berbinar-binar, Arda Raja segera beranjak meninggalkan pelataran Balai Paseban Agung. Tubuhnya segera lenyap di balik dinding gapura yang menuju wisma pangeran-pangeran Singasari. Nah, para pendengar sekalian, bagaimana kisah selanjutnya? Apakah yang akan dilakukan oleh Arda Raja? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.